nggak sih, Anda ngerasa udah baca banyak banget, tapi kok rasanya sedikit banget yang nyangkut di kepala? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah seni yang kayaknya udah mulai hilang, seni membaca mendalam. Kita bakal belajar langsung dari para master di masa lalu buat mengasah lagi pikiran kita di era digital yang serba cepat ini. Oke, ini dia perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal ngaca dulu, lihat kebiasaan membaca kita sekarang ini gimana. Terus kita lompat ke mesin waktu buat ketemu para jenius di masa lalu, kita bongkar rahasia mereka, dan terakhir, kita coba bawa semua kebijaksanaan itu kembali ke zaman kita sekarang. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama yang mungkin bakal terasa personal banget. Kita akan ngomongin sebuah masalah yang kayaknya kita semua hadapi setiap hari di era digital ini, kebanjiran informasi. Kita ini punya akses ke informasi yang jauh lebih banyak daripada generasi manapun dalam sejarah. Tapi ironisnya, apa kita jadi beneran lebih bijaksana? Atau kita cuma jadi lebih cepat lupa? Nah, ini dia paradoks besar di zaman kita. Ternyata, otak kita itu ngerespons dengan cara yang beda banget. Membaca mendalam itu ibaratnya nge-gym buat otak. Dia ngebangun jalur-jalur saraf baru yang kuat, bikin kita jadi lebih jago berpikir kritis. Sebaliknya, scrolling tanpa henti itu kayak junk food buat otak. Bikin fokus kita lemah dan cuma ninggalin pengetahuan yang rapuh, yang gampang banget hilang. Sekarang, yuk kita tinggalin dulu semua notifikasi dan kebisingan era digital. Kita melangkah ke sebuah dunia yang benar-benar berbeda. Dunia di mana buku itu bukan sekedar hiburan, tapi sebuah jalan. Sebuah pengabdian total untuk mencari kebijaksanaan. Kenalan dulu sama Al-Jahiz, seorang pecinta buku sejati. Gairahnya sama buku itu luar biasa banget, sampai-sampai dia sering sewa toko buku cuma buat baca isinya semalaman suntuk. Bahkan, akhir hidupnya pun jadi legenda. Katanya beliau wafat karena ketimpa tumpukan buku kesayangannya. Wah, ini metafora yang sempurna banget ya, untuk sebuah hidup yang didedikasikan sepenuhnya buat ilmu. Terus ada Imam Al-Nawawi yang level disiplinnya mungkin di luar bayangan kita. Coba bayangin, ngatur pola makan bukan buat diet, tapi buat ngejaga ketajaman pikiran. Beliau sengaja ngehindarin makanan enak cuma karena takut ngantuk dan kehilangan waktu belajar yang berharga. Ini bener-bener level fokus yang beda banget. Buat para cendekiawan ini, setiap detik itu adalah kesempatan emas buat belajar. Nggak ada waktu yang kebuang sia-sia. Coba bandingin sama kita sekarang, yang perhatiannya gampang banget pecah gara-gara gangguan digital yang nggak ada habisnya. Jauh banget ya bedanya. Jadi apa sih rahasia mereka? Ternyata ini bukan sihir, tapi soal strategi. Mereka pakai dua teknik membaca yang sangat berbeda, tapi saling melengkapi. Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama namanya membaca intensif. Anggap aja ini kayak seorang penyelam yang lagi menjelajahi setiap senti terumbu karang. Ini adalah kegiatan membedah sebuah teks di mana setiap kata, setiap kalimat digali maknanya sedalam mungkin. Fokusnya di sini adalah kualitas, bukan kuantitas. Nah, pasangannya adalah membaca ekstensif. Kalau tadi kita menyelam ke kedalaman, sekarang kita terbang tinggi kayak elang, buat lihat pemandangan yang luas. Tujuannya bukan lagi detail, tapi gambaran besarnya. Menyerap informasi sebanyak mungkin buat membangun perpustakaan mental yang kaya dan luas. Nah, di sini kelihatan jelas bedanya. Membaca intensif itu lambat, teliti, fokusnya ke detil, mirip kayak detektif yang nyari petunjuk. Sementara membaca ekstensif itu cepat, lancar, dan fokusnya ke gambaran besar. Kunci kejeniusan para ulama klasik adalah mereka tahu kapan harus jadi penyelam dan kapan harus jadi elang. Mereka pakai kedua teknik ini secara strategis. Tapi, dedikasi yang luar biasa ini pasti ada bahan bakarnya kan? Apa sih yang mendorong mereka sampai segitunya? Jawabannya ada di fondasi spiritual yang jadi motor penggerak seluruh peradaban intelektual ini. Kata pertama, sekali lagi, kata paling pertama yang diwahyukan dalam Islam itu bukan perintah untuk sholat, puasa, atau zakat, tapi sebuah perintah yang sangat revolusioner, Iqra, yang artinya bacalah. Satu kata ini mengubah segalanya. Ia meletakkan ilmu pengetahuan bukan lagi sebagai pelengkap, tapi sebagai fondasi dari iman itu sendiri. Pesannya itu kuat banget. Jangan cuma percaya, tapi pahamilah. Iman yang sejati itu lahir dari pemikiran kritis, bukan sekedar ikut-ikutan. Perintah membaca ini pada akhirnya melahirkan sebuah tradisi intelektual yang sangat seimbang. Ia mendorong kita buat meneliti alam semesta lewat sains,
tapi selalu dalam bingkai etika dan kesadaran pada Sang Pencipta. Dan yang paling penting, ia menjadikan pencarian ilmu itu bukan hak istimewa segelintir orang, tapi kewajiban bagi semua. Oke, setelah kita jalan-jalan ke masa lalu, sekarang kita kembali ke sini, ke zaman kita sekarang. Pertanyaannya adalah, dengan semua kebijaksanaan tadi, apa yang bisa kita lakukan di tengah hiruk-pikuk dunia modern? Jadi, ini pertanyaan krusial buat kita semua. Di tengah lautan notifikasi dan banjir informasi yang gak ada hentinya, apa kita masih bisa menerapkan kembali prinsip-prinsip fokus dan membaca mendalam dalam hidup kita sehari-hari? Mungkinkah? Warisan dari Al-Jahiz dan Imam Al-Nawawi itu bukan cuma cerita masa lalu loh, tapi sebuah tantangan buat kita. Di dunia yang terobsesi dengan kecepatan, mereka seolah mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan sejati itu justru ditemukan di dalam kedalaman. Mungkin sudah saatnya kita berhenti berlari dan mulai belajar menyelam lagi.